Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dedi Purnawan, dalam program Expos Pekanbaru bersama DTV. Pemirsa setia DTV, bagaimana? Tahun 2026 sudah kita jalani bersama bulan Januari tepatnya. Namun memang kedepannya masih akan ada banyak tantangan. Nah, hari ini liputan kita pertama di tahun 2026, kita ada di salah satu tempat yang dulu, nih saya cerita dulu ya, dulu menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Riau. Kenapa dulu? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi saat ini saya ada di Stadion Utama Riau ya, tepatnya di Jalan Nagasakti, Kota Pekanbaru. Kita akan melihat bagaimana stadion ini awalnya bagaimana sampai sekarang kondisinya seperti apa ya, karena ini yang akan menarik untuk kita bahas. Jadi ikutin terus semua kegiatan kita yang ada di seputaran Stadion Utama Riau di hari ini. Pemirsa setia di TV, pada tahun 2009 itu dilaksanakan pembangunan awal stadion ini, dan itu menelan dana kurang lebih sekitar 1,18 triliun. Ini dana yang tidak sedikit digelontorkan untuk membangun sebuah sport center ya. Kemudian pada tahun 2012 itu selesai dan digunakan pertama kali adalah untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-18. Nah, tapi di sini memang dengan dana yang sudah dikeluarkan tadi, 1,18 triliun tadi, secara fasilitas akan sangat banyak menampung kurang lebih sekitar 44.000 jiwa yang bisa hadir di dalam. Kemudian untuk luas parkiran yang bisa menampung 1.800 sampai 1.500 unit motor. Ya, jadi memang bakalan banyak banget yang bisa tertampung di sini. Tapi akan banyak banget yang kita bahas seperti fasilitasnya sekarang yang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Kita akan lihat, pertama ini kita ada di areal parkir bawah atau basement. Ini kita bisa lihat ke sebelah sini. Di posisi bawah sini, ini setahu saya adalah basement atau parkiran bawah yang kondisinya bisa pemirsa setia di TV lihat. Ini sudah tergenang sampai ke ujung sebelah sana. Ini sudah sangat tidak terawat dan ironis sekali kalau kita lihat dengan dana 1,18 miliar tadi, tapi hasil dari perawatannya seperti ini. Oke, pemirsa setia di TV, stadion ini berada di bawah pemerintah provinsi yang langsung dikelola oleh Dispora atau Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi kalau kita nanti keliling, sahabat di TV, akan lihat bagaimana kondisinya yang sekarang terjadi. Jadi sebagai warga Riau, ini dulu menjadi kebanggaan, tapi sekarang kita harus pertanyakan, bagaimana pertanggungjawaban setelah pembangunan.
Lihat bagaimana kondisinya lagi ya, karena udah sangat-sangat memprihatinkan kondisi yang ada sekarang. Mulai dari stadion utamanya sampai ke stadion untuk cabang olahraga yang lainnya. Jadi ikutin kita terus ya. Kan juara itu yang susah. Nah, sekarang ini sudah terjadi di stadion tercinta kita. Nah, ini jalan pinggiran ya. Mungkin ini akses untuk sepeda motor. Yang kita bisa lihat di sekelilingnya ini bukan lagi sebuah stadion kalau kita bilang ya, sudah semak belukar. Hanya tersisa jalannya saja yang masih ada. Tapi kalau untuk ujung sekelilingnya sini sudah semuanya ditumbuhi dengan pepohonan ya, mulai dari pepohonan yang kecil sampai pepohonan yang besar sekalipun di sini. Itu venue olahraga apa, karena akses jalan ke sana juga saya kurang tahu. Bisa kita lihat di sana betul-betul sudah berantakan, habis dari mulai atap sampai ke besi-besi atapnya itu benar-benar sudah berkarat. Nah, kita mau minta pertanggungjawaban ke siapa sekarang terhadap apa yang sudah terjadi? Ya, pertanggungjawabannya kita harus minta ke siapa sekarang? Kalau tidak ke pemerintah provinsi dan Dispora selaku pengelola dari stadion ini.
berolahraga, kemudian bersantai-santai, baik itu dari dalam dan luar kota, kayaknya satu tujuannya adalah cari kulineran di sini karena banyak pilihan, mulai dari yang makanan ringan sampai makanan berat semuanya bisa ditemukan di sini. Kita sekarang ada di luar dari stadion, tapi masih masuk dalam kawasan stadion ya. Kita dilihat di belakang sini ini memang udah betul-betul semak, betul-betul belukar jadinya ya, mulai dari pohon yang keras sampai pohon-pohon yang biasa-biasa, ilalang segala macam ada di sini. Dan ini kita nggak tahu fasilitas apa di belakang, itu udah terbengkalai banget. Belakang ini semuanya adalah salah termasuk bangunan ya, mulai dari pantai semuanya pakai paving block, tapi kita nggak tahu fungsinya apa. Dan ini memang betul-betul sudah terbengkalai banget. Tuh. Nah, bisa kita lihat sekeliling sini ini jelas adalah salah satu yang dibangun, entah itu untuk lahan parkir atau bagaimana. Sampai saat ini memang terbengkalainya luar biasa. Tuh di sebelah sana, pemirsa setia di TV bisa lihat, tuh bangunannya sudah rusak. Kita nggak tahu fungsinya apa waktu di pembangunan. Karena di bawah sana itu ada venue lagi.
ya mungkin bergabung dengan Pak Wali Kota juga mungkin kan bisa hadir di sini untuk melihat secara langsung dan menata ulang bagaimana semua venue, semua yang ada di stadion ini jadi lebih bagus lagi. Nah, Pak Wali Kota kan sering tuh naik motor ya ke sana kemari ya memperbaiki tata kota. Pak Wali Kota coba sekali-sekali datang ke sini, lihat bagaimana stadion yang ada di Kota Pekanbaru ini yang jadi kebanggaan Provinsi Riau. Kondisinya Pak, kalau Bapak mau ke sini bisa kita temenin juga Pak untuk bisa meliput Bapak ada hadir di stadion ini dan rencananya seperti apa. Oke Pak Agung, ditunggu Pak Agung. Kondisinya seperti ini, rasa-rasa my trip, my adventure, luar biasa ya, tumbang sana, tumbang sini. Ini kayaknya ini lampu jalan ya, lampu penerangan. Ini masih sampai ke dalam sana terus aja. Kondisinya seperti ini, benar-benar terbengkalai, ditumbuhi dengan semua jenis tumbuhan yang baik itu yang lunak sampai yang keras. Jadi kalau sudah seperti ini, bagaimana cara pemerintah menanganinya? Itu jadi pertanyaan besar untuk pemerintah. Oke pemirsa setia di TV, kira-kira beginilah kondisi yang ada sekarang di Stadion Kebanggaan Warga Riau pada waktu itu. Dengan segala fasilitas-fasilitas yang sudah sangat terbengkalai, namun memang masih ada beberapa yang digunakan, tapi kita sangat menyayangkan hampir seluruh dari fasilitas-fasilitas yang dibangun dengan dana triliunan rupiah harus berakhir rusak seperti sekarang. Jadi kita mau minta tanggung jawab kepada siapa dengan kondisi yang seperti ini? Tentu kita harus mengadu kepada pemerintah provinsi sekaligus Dispora selaku pelaksana atau pengelola dari Stadion Utama Riau. Sekian dulu dari DTV, nantikan investigasi di Pekanbaru selanjutnya hanya